Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang dikasih Tuhan. Saudara, pernah tidak saudara merasa bahwa saudara itu di tempat yang yang terendah? Sepertinya kalau berdoa pun Tuhan tidak bisa mendengarkan. Atau saudara merasa bahwa dalam keadaanku ini Tuhan dengar gak ya doaku? Aku sudah berdoa, sepertinya kok Tuhan belum jawab. Aku di tempat ini, apakah Tuhan dengarkan aku? Nah saudara, pengalaman Yunus ya, waktu dia di dalam perut ikan itu dia rasanya sudah di tempat gulap gulita. Dia rasa dia sudah di dunia orang mati ya. Lalu dia masih berdoa. Dan ini tulisan ini kan flashback. Sehingga dia mengatakan walaupun di tempat yang paling jauh, paling gelap sekalipun, Tuhan mendengarkan dia. Dia berkata demikian ya, dari Yunus pasal 2. Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Ya saudara, ini keadaan bagaimanapun Tuhan masih mau mendengarkan. Jadi dalam titik terendah dalam hidup ini Tuhan mendengarkan doa kita. Nah kemudian dari doa itu juga dia masih lahir suatu pengharapan. Dia masih ada pengharapan. Dan dia berkata, dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku, lumut laut membelit kepalaku. Ya. Dia di sini menunjukkan bahwa keadaannya dia parah sekali. Keadaannya sampai seperti itu ya. Mungkin di dalam perut ikan itu kan seperti terlilit, ada seperti rumput laut itu melilit dia. Dia katakan di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ya, jadi dia masih ada pengharapan. Tadinya dia pikir udah no way out ya. Palang di belakangnya juga sudah dipalang, dia ke depan nggak bisa, ke belakang nggak bisa ini. Jadi dia masih merasa dalam keadaan itu pun Engkau naikkan nyawaku. Ya, dan dari liang kubur, ya Tuhan Allahku. Nah kemudian saudara, di dalam doa itu juga kemudian dia akan memperbaharui. Dia tadinya tidak taat, sekarang dia mau taat kepada Tuhan. Dan dia mau berkomitmen, komitmen baru dari doanya itu ya. Kita lihat dari ayat 7. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu, ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan dia Tuhan, yang mengasihi mereka dengan setia. Tuhan yang mengasihi mereka dengan setia. Ya. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Ya. Keselamatan itu dari siapa lagi? Keselamatan dari Tuhan. Dan inilah doa ini juga, saudara, dengan doa orang juga bisa bertobat. Jadi pada waktu kita naikkan doa, saudara, kita komitmen baru ya. Jadi kita lihat bahwa dari sini ya, waktu kita terhimpit oleh masalah, jangan berhenti berdoa. Dan
Allah akan mendengarkan doa kita. Ya, di tengah-tengah kesulitan, kita itu masih bisa timbul pengharapan, dan seharusnya doa itu, kesulitan itu membuat kita semakin bertumbuh dan kita semakin kuat. Ya, dan pada waktu itu ya kepada siapa kita minta pertolongan? Ya kepada Tuhan. Ya, jadi datanglah kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Ya, selalu masih ada pengharapan, selalu ada secerca sinar di depan kita. Oleh sebab itu saudara, doa itu ya bisa memberikan pengharapan, dan kita perlu di dalam doa itu kita berikan komitmen kepada Tuhan. Ya, marilah kita bersama-sama berdoa. Khususnya kalau saudara merasa sedang terhimpit, saudara sedang kesusahan, mari datang kepada Tuhan. Tuhan mendengarkan doa kita. Ya, seperti Yunus ini kita berdoa. Tuhan, kiranya Tuhan pendidik anak-anak-Mu ini Tuhan yang sedang berdoa. Mungkin ada yang dalam kesulitan, sedang terhimpit oleh dosa, oleh kesulitan hidup ini Tuhan. Mungkin di dalam keluarga ada kesulitan hubungan antara suami istri, ada kesulitan yang mereka hadapi Tuhan. Biarlah orang-orang ini hanya berpengharapan kepada Engkau, karena Engkau akan mendengarkan doanya. Dan biarlah mereka pikiran terbuka, hati terbuka, menerima segala sesuatu dari Engkau, oh Tuhan. Banyak orang dalam masalah, dengarkanlah doanya Tuhan. Tolonglah mereka supaya mereka keluar dari himpitan dosa, keluar dari himpitan masalah-masalah ini Tuhan. Tuhan, Engkau adalah Allah Bapa kami yang memberikan kami keselamatan, pengharapan. Biarlah Tuhan kami berkomitmen, kami mau membayar nazar kami. Dan Tuhan berikanlah jawaban doa kepada anak-anak-Mu ini yang setia, yang mau datang kepadamu, yang mau bertobat, yang mau memperbaharui hidupnya. Berilah jalan keluar Tuhan, karena kami berdoa demi nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya saudara-saudara, dalam keadaan apapun berdoa. Ya, jangan cepat-cepat ambil keputusan. Ya, kalau dalam masalah rumah tangga juga, saudara, ada banyak masalah, sepertinya tidak ada jalan keluar. Tetapi percayalah, Tuhan akan memberi jalan keluar, dan bersandarlah kepada Tuhan. Sampai jumpa pula, Tuhan beserta saudara-saudara. Jangan mudah putus asa, berserah kepada Tuhan. Sampai jumpa, ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.